Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video seseorang, ya bisa dipastikan ini ya Khabib dan para jongos-jongosnya berani sekali menyebarkan fitnah. Dan kita semua tahu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan saudara-saudari. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bareng-bareng bagaimana fitnah ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gonjang ganjing, ada begal nasab. Ternyata tujuannya apa? Tadi kata Habib Taufik itu dunia, dunia, dunia. Pusatnya ada di Banten. Ternyata terakhir kita dengar satu berita bahwa di Banten akan dibangun gereja terbesar se-Asia Tenggara. Subhanallah, terbesar se-Asia Tenggara. Dan yang mendukung itu mayoritas para kiai, para ulama yang buhut kepada para habaib. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini fitnah ini. Jadi dari cuplikan video di atas, orang penyebar fitnah ini, saya pastikan ini penyebar fitnah, ini mengatakan bahwa para pembegal nasab, dia mengutip dari omongannya Khabib Taufik, ya menyebutkan, ya kami sebutkan, dan kita semua tahu siapa itu Khabib Taufik, adalah Ketua Robitoh Alawiyah. Menuduh bahwa orang yang mengkritisi nasab Habib adalah pembegal nasab. Ini kata-kata ini tidak asing di telinga kita semua kan. Terus siapa yang begal nasab? Tidak ada. Jadi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, terus Gus Abbas Buntet ini menyuarakan untuk mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang bisanya ngaku-ngaku tok. Jelas kan? Terus dipelintir oleh golongan orang-orang seperti cuplikan video di atas sebagai apa? Para pembegal nasab. Dan mereka kompak dari atas ke bawah itu mengatakan orang-orang yang mengkritisi nasab Khabib itu adalah para pembegal nasab, orang-orang yang ingin menggantikan posisi Khabib. Ini jauh dari kenyataan, ini fitnah ini. Terus dari perkataan Pak D. Taufik ini yang disampaikan oleh cuplikan video di atas, isinya itu apa? Dunia, dunia, dunia. Para pembegal nasab ini kami menirukan, ini hanya mencari kepentingan duniawi saja, duniawi saja, duniawi saja. Tidak kebalik, justru kalianlah yang di situ mengatasnamakan cucu Nabi untuk kepentingan duniawi, dawir ke sana kemari, minta sedekah, minta ini itu, mengaku-ngaku cucu Nabi untuk apa? Duniawi. Ini jelas ini fitnah ini. Terus mengatakan ternyata orang-orang yang di situ buhot kepada Khabib, ya, buhot itu melawan, ya, bukan buhot itu mengkritisi. Kalian yang mengaku cucu Nabi itu buktikan dong kalau betul-betul benar-benar terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi. Bantah tesis, bantah secara ilmiah, terus tes DNA kalau perlu, publiskan haplogrup kalian itu apa, kan enak kok, selesai. Itu loh. Ternyata itu hanya mencari kepentingan duniawi. Dan ulama dan kiai sebanten, ya, inilah yang setuju dengan pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara di Tangerang, Banten. Dan dinarasikan bahwa kiai-kiai yang di situ buhot kepada Khabib atau yang mengkritisi Khabib, ya, tapi bahasanya orang itu buhot, tidak percaya dengan Khabib atau berontak kepada Khabib, dan itu kan
Itu yang meng-ACC akan dibangunnya gereja terbesar se-Asia Tenggara di Tangerang, Banten. Apakah benar akan dibangun sebuah gereja terbesar se-Asia Tenggara di Tangerang itu? Betulkah akan dibangun? Ternyata hoax itu, saudara-saudaraku. Kami membacanya dari Komdiki, berakhlak bangga melayani bangsa. Ini hoax. Ini tanggal 14 Februari 2019. Hoax pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara di Tangerang. Ini berita bohong ini. Justru yang fitnah itu kalian. Karena apa? Menyebarkan berita bohong, berita yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Makanya hari ini kita harus berhati-hati, saudara-saudaraku. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang datang ke telinga kita. Apalagi yang datang dari para kabib dan jongos. Harus betul-betul kita teliti, kita telusuri secara detail apakah betul akan dibangun sebuah gereja terbesar se-Asia Tenggara di daerah Banten. Ternyata ini hoax. Penjelasannya, telah beredar informasi tentang rencana akan dibangunnya gereja terbesar se-Asia Tenggara di Kabupaten Tangerang. Tepatnya di perumahan Suvarna Padi, Alam Sutra, Sindang Jaya. Informasi tersebut sampai memancing wacana aksi demonstrasi oleh warga. Faktanya setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak benar. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memastikan informasi tersebut adalah hoax. Beliau menegaskan, saya pastikan itu hoax. Tidak ada pembangunan gereja di sana, Sindang Jaya. Beliau juga menjelaskan yang benar adanya hanya pembangunan sekolah umum Santa Laurencia. Meskipun begitu, Pemkab Tangerang akan menghentikan pembangunan sekolah tersebut karena masalah isu SARA dan penyalahgunaan perizinan. Jadi jelas. Makanya silahkan tentukan pilihan. Kalian mengikuti kabib dan menjadi jongosnya, terus isinya itu tebar fitnah, ya, sebagaimana yang sudah kita saksikan cuplikan videonya, memfitnah orang-orang yang mengkritisi nasab kabib karena penemuan-penemuan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh para kabib. Mengaku cucu Nabi tapi isinya itu tebar pesona, dawir ke sana kemari, minta upeti. Kalau tidak dikasih, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Dan tidak segan-segannya mengucapkan doa, hidupmu tidak akan berkah, pondokmu tidak akan berkah, dan lain sebagainya. Tentu ini meresahkan buat umat. Dan mengatakan bahwa orang yang mengkritisi nasab Habib adalah begal nasab, ingin diakui menjadi durian Nabi. Ini hoax, ini bohong, ini fitnah. Tidak ada satupun, kami pastikan, seperti Kiai Imad, Gus Abbas Bunten yang mengklaim bahwa diri beliau adalah durian Nabi. Tidak ada, tidak ada. Justru beliau itu lebih tawadhu, menjaga. Seumpama benar betul-betul durian Nabi, menjaga, memasturkannya. Dan mengatakan bahwa para pembegal nasab ini hanya mencari kepentingan duniawi. Ternyata kalau kita telusuri secara akal yang jernih, yang mencari kepentingan duniawi, gerombolan Kabib Dobolowi ini mengatasnamakan cucu Nabi, dawir ke sana kemari untuk kepentingan apa? Duniawi, saudara-saudara. Ini loh yang harus kita perhatikan. Dan mengatakan yang meng-ACC, yang memberikan izin, yang mendukung bahkan pembangunan gereja terbesar se-Asia Tenggara di Tangerang, Banten adalah para pembegal nasab. Ini betul-betul fitnah yang keji. Sebagaimana yang sudah kami terangkan, bahwa ternyata itu berita bohong, berita hoax yang beredar di media sosial. Siapa lagi?
penyebarnya kalau bukan gerombolan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilah dan memilih informasi yang datang kepada kita. Kita harus telusuri, kita harus tracing kebenarannya. Karena jangan terpacu dengan penampilan yang islami, sorban imamah sebesar ban Vespa, terus pakai daster seakan-akan alim alamah, ternyata penyebar hoax. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.